Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan kali ini sangat istimewa karena saya akan mewawancarai Wakil Gubernur Bali, Bapak Cokondo Koarte Aryano Sukawati, berkaitan dengan roadmap gitu ya, perjalanan kita akan membuka pariwisata Bali dan dikaitkan dengan vaksinasi yang sedang digenjot ini seperti apa. Apakah memenuhi harapan kira-kira bulan Juni nanti pariwisata Bali akan dibuka, dan perkembangannya sejauh mana sampai hari ini. Kita akan langsung sapa dulu Bapak Wakil Gubernur Bali. Om Swastiastu Pak Wagub. Om Swastiastu Pak Winata. Om Swastiastu Sedang Sami. Punapi kata. Becek Tenggara. Niki makin sedang digenjot untuk vaksinasi berkaitan juga dengan menjadikan ada 3 kawasan yang jadi zona hijau kan rencananya. Tapi ada harapan ini Juni dibuka. Nah, sampai hari niki pun niki perkembangan kan untuk proses vaksinasi dan rencana untuk pembukaan pariwisata Bali niki. Suksemo, terima kasih Sedang Sami. Memang sampai sekarang kalau kita melihat pergerakan setelah Pak Presiden datang ke Bali, sampai hari ini kita sudah dapat pendistribusian sekitar 700.000 vaksin. Jadi itu cukup untuk sekitar 350.000 masyarakat, termasuk di dalamnya pelaku pariwisata, tenaga kerja, nakes, dan pihak-pihak yang memang kita anggap rentan terhadap sakit niki. Ini yang kita lakukan. Tapi kita tetap berharap bahwa nantinya, sebagaimana Pak Gubernur juga sudah terus berkomunikasi dengan pusat, kita harapkan 70% pariwisata masyarakat Bali itu di bulan Juni itu bisa terpenuhi, atau sekitar 2.800.000 sampai maksimum 3 juta. Nah, kalau saja kita ambil angka 3 juta, itu berarti harus disiapkan sekitar 6 juta vaksin, karena setiap orang 2 kali. Nah, terus sekarang baru dapat untuk 350.000 orang ini kan kita terus genjot. Kalau kesiapan dari tenaga kesehatan kita untuk melakukan vaksinasi niki, saya kira Bali siap. Andai kata saja vaksinnya memadai, ya kita bisa katakan mungkin Juni itu sudah kita bisa cover yang sejumlah 2.800.000 tersebut, andai kata vaksinnya ada. Nah, komitmen pemerintah juga dalam hal ini sudah luar biasa, dan masyarakat Bali pun yang melihat antusiasnya sangat tinggi. Ya, berdasar dengan daerah-daerah lain yang saya lihat masih ada keengganan divaksin, tapi sangat berbeda dengan kondisi di Bali. Di Bali sangat antusias. Jadi unsur-unsur keinginan masyarakat tinggi, tenaga kerja untuk kita melakukan vaksin juga cukup tersedia. Tinggal lagi satu komponennya adalah ketersediaan vaksin. Yang percaya pemerintah pusat juga berusaha, sebagaimana Pak Jokowi sampaikan, untuk memenuhi Bali sebagai prioritas dulu biar bisa dibuka pariwisatanya, karena ekonomi Bali kan sangat terpuruk. Namun demikian, kemarin juga Pak Mendagri juga beliau hadir, beliau datang ke Bali melihat kondisi di Bali. Memang kelihatannya memang untuk pengadaan vaksin di negara asalnya itu memang nggak susah. Karena banyak negara juga memerlukan vaksin tersebut. Jadi bukan karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk membeli, tidak, vaksin, tapi memang ketersediaan vaksin itu yang memang masih terbatas. Sehingga kita tetap berharap biar sebagaimana disampaikan Bali menjadi prioritas, karena ekonomi Bali tergantung dari pariwisata, ini betul-betul bisa kita wujudkan. Jadi sudah ada komitmen dari pemerintah pusat bahwa Bali akan mendapatkan prioritas dibandingkan daerah lain gitu ya Pak Wagub? Iya, demikianlah, karena kita akan melihat dari ekonomi di antara provinsi di Indonesia, Bali kan paling terpuruk. Bahkan kalau kita bandingkan dengan provinsi yang di atas kita, ini domplangnya jauh sekali. Yang di atas kita hanya minusnya 3, kita 9,3. Jadi luar biasa kita, tekanan kontraksi ekonomi di Bali luar biasa. Oleh sebab itulah, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan biar perekonomian mulai pulih, ya kita mulai hidupkan pariwisata dulu. Ya, jadi komitmen sudah ada. Tapi nanti kira-kira kalau misalnya ini berjalan dengan lancar Pak Wagub ya, bulan Juni dibuka. Nah, dibukanya ini dalam bentuknya seperti napi. Apakah memang wisatawan nanti dari berbagai negara bebas datang, atau mungkin ada prosedur-prosedur juga yang harus diikuti? Mereka harus misalnya bebas COVID, harus di swab dulu, atau seperti apa Pak Wagub? Kita melihat dari kedua sisi, faktor internal kita dan nanti dari wisatawan yang akan datang ke Bali. Nah, vaksinasi yang dilakukan sekarang, apalagi nanti bisa memenuhi 70%, kalau kita melihat
zona hijau saja dengan 3 wilayah Ubud dan sekitarnya, kemudian Sanur dan sekitarnya, Nusa Dua dan sekitarnya, termasuk Jimbaran, Tanjung Benua dan Tuban. Ini dimasukkan kawasan hijau, dan memang pemerintah intens kemudian untuk divaksin untuk menjadikan kawasan-kawasan hijau. Itu baru salah satu syarat yang kita bisa perbuat. Di luar itu tentu juga pengendalian COVID di Bali ini kan menjadi juga barometer bagaimana nanti keberhasilan kita untuk menarik pariwisata orang ke Bali. Ada beberapa syarat antara yang sakit sama yang sembuh, kemudian antara yang sakit dengan yang meninggal, ada beberapa juga ketentuan yang harus kita penuhi. Kemudian juga tentang protokol kesehatan, walaupun sudah divaksin juga itu masih diwajibkan. Nah, ini yang kita harus juga siapkan di Bali sebagai penerima wisatawan. Nah, sedangkan wisatawan yang datang ke Bali, kita mencoba memakai pola yang namanya free COVID corridor. Nah, dengan asumsi, dengan anggapan bahwa mereka yang sudah divaksin di luar negeri, mereka adalah wisatawan yang sehat-sehat semua. Ini yang kita harapkan datang. Namun demikian, prosedur yang akan mereka lakukan terkala masuk ke Bali juga sama. Mereka harus di swab dulu. Kalau memang betul-betul sudah negatif, baru kita izinkan untuk masuk sebagaimana seorang wisatawan. Tapi manakala dia positif, kita tetap juga akan bukan mengkarantina, mengadaptasi mereka. Nah, cuman tempat karantinanya tidak di rumah sakit, tidak di tempat-tempat karantina, tapi tetap kita siapkan di hotel. Agar mereka nyaman. Gitu. Jadi ada karantina, dan mereka harus bebas COVID juga harus. Iya, setelah mereka bebas COVID, baru kita izinkan keluar. Tadi atau kita juga sudah mendengar selama ini ada 3 kawasan, Nusa Dua, Sanur, dan Ubud yang 3. Nah, mungkin pertanyaan kita, masyarakat banyak juga yang mempertanyakan apakah nanti Juni itu 70% masyarakat Bali sudah tervaksin dulu, atau 3 daerah ini sudah tervaksin, sudah jadi zona hijau, langsung dibuka, atau seperti apa rencananya Pak Wagub? Iya, kalau 3 daerah niki kan memang diprioritaskan dari sekarang, sudah disiapkan segala sesuatunya. 3 daerah niki termasuk para pekerja pariwisata yang ada di 3 kawasan tersebut, atau semua yang terkait dengan kawasan tersebut. Ambillah contoh misalnya pegawai bank yang bekerja di Ubud dan lain sebagainya, ini kita prioritaskan. Nah, nanti kalau sudah 70%, tentu ini sudah mengcover sebagian besar dari Bali ini. Kan kita ada Tanah Lot, ada tempat-tempat lain juga gitu. Ini yang kita semua kita siapkan ya. Kalau ini Astungkaro, kalau ini bisa tercapai di bulan Juni, ya, walaupun dia ada di luar kawasan hijau, dari 3 kawasan tersebut, tapi melihat dari kesiapan masing-masing wilayah, ya kita tidak bisa melarang ketika wisatawan juga pergi ke daerah-daerah tersebut. Gitu. Tapi yang penting kita siap dengan kondisi bahwa kita sudah divaksin dan kita melakukan protokol kesehatan secara baik. Ketika persyaratan semua sudah dipenuhi, tetap keputusan dari pemerintah pusat, Pak Wagub ya, artinya untuk membuka border ini. Iya. Pemerintah Bali tidak berwenang ketika misalnya pemerintah pusat belum membuka, ya nggak akan dibuka kan kita istilahnya. Betul. Ada ketentuan peraturan Menteri Kumham yang sampai sekarang belum dicabut. Kemudian ada ketentuan visa dari Dirjen Imigrasi yang harus kita sesuaikan, yang sebelumnya pakai visa on arrival. Kemudian kerjasama dengan daerah-daerah negara-negara tertentu yang kita anggap bisa kita adakan semacam kesepakatan G2G. Ya. Jadi tetap adalah pusat kita di Bali hanya bisa menyiapkan kondisi kita di Bali, kemudian minta kepada pusat agar kita diberikan kesempatan untuk dibuka gitu. Kalau kita sudah siap, kita yakin ya baik pemerintah provinsi, apalagi pelaku usaha, masyarakat, saya yakin ingin secepat-cepatnya untuk dibuka. Sudah 1 tahun lebih kita begini, ingin secepatnya. Namun demikian akhirnya terakhir yang menentukan adalah pusat. Ya. Ini perlu ditekankan karena nanti kok dibuka ini gimana Pak Gubernur? Kita hanya berusaha ya Pak Wagub ya. Kita berusaha. Dan sudah ada komitmen juga dari pemerintah pusat untuk pasokan vaksin akan lebih. Iya, itu sudah luar biasa. Pemerintah pusat kan ini sudah luar biasa sekali perhatian pusat terhadap Bali. Tinggal kita sekarang di Bali gimana kita disiplin. Nah, pusat pun melihatnya tentu tidak saja melihat kesiapan Bali. Ketika negara-negara yang kita harapkan datang ke sini juga
suatu saat timbul masalah lagi, tentu pusat akan pertimbangan-pertimbangan lain lagi untuk melindungi masyarakat Bali juga kan gitu. Betul. Ya. Iya. Jadi kita ya, antara kepentingan kesehatan dengan ekonomi ini biar bisa jalan. Iya, banyak aspek yang pertimbangkan, kita paham sekali. Pak Wagub juga kan ketua PHRI Bali nggak ya, sudah terpilih kembali. Nah, pun ini mungkin masyarakat juga perlu mendapatkan gambaran kondisi sektor perhotelan ya, industri pariwisata di Bali ini masihkah ketika nanti dibuka siap nggak? Karena ya, kalau untuk membuka itu kan juga perlu modal ya. Sekarang kan masih tutup atau banyak yang harus nol pendapatannya. Siap nggak untuk hotel-hotel ini dibuka nanti kalau misalnya border ini di open gitu Pak? Iya harus siap, harus siap. Sebenarnya kalau kita ke depan melihat kondisi kita 2019, sesungguhnya kita sangat optimis 2020 itu akan peningkatan pariwisata akan lebih baik lagi. 6.300.000 kita berharap bisa 7,5 juta bisa terjadi tahun 2020. Sehingga banyak teman-teman pengusaha pada waktu itu sampai minjam uang untuk memperluas usahanya, untuk meningkatkan usahanya. Wajar karena mereka melihat prospek, bank pun berani memberikan pelayanan pada waktu itu karena kita kan kalau 3 pilar itu kan salah satu diantaranya prospek dan cash flow. Betul. Nah, kedua itu menjadi penentu dia dapat pinjam apa tidak. Terkala dia sudah minjam sebelum COVID, kemudian terjadi COVID, ini kan sudah beban pertama, beban pinjamnya sebelum COVID dia tidak pernah memikirkan. Ya, astungkara kita dikasih kesempatan untuk mengadakan restrukturisasi hutang-hutang, kemudian relaksasi juga cicilan. Untung kita dapat sampai sekarang, sampai bulan Maret tahun 2022. Tapi itu kan hal yang tidak bisa kita hapuskan, harus kita bayar kewajiban itu. Nah, selama COVID juga berlangsung, para pengusaha kita kan optimis tadinya bulan Juli dengan domestik dibuka, kemudian 11 September, kemudian di bulan Desember bersamaan dengan Bali Demokrasi Forum, kemudian ada di bulan Maret 2021 ternyata kan tidak. Gitu. Nah, tidak bisa karena sekali lagi bukan karena keinginan pemerintah provinsi. Jadi yang harus tegaskan tidak ada sama sekali untuk menghambat, kita cepat ingin, tapi di sisi bagaimanapun juga kesehatan masyarakat tetap kita harus lindungi. Nah, selama COVID ini juga terjadi proses pinjam meminjam lagi, pinjam lagi. Gimana caranya menahan aset kita jangan sampai pegawai kita sampai PHK pinjam lagi. Ini terakumulasi semua sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu pemerintah provinsi juga atas keinginan dari teman-teman pengusaha berusaha untuk minjam yang namanya soft loan. Pinjaman yang lunak, yang grace periodnya memungkinkan kita bisa tuna 2 tahun pembayaran sehingga mereka satu tidak terjebak oleh pinjaman-pinjaman di luar bank. Yang kedua, manakala perusahaan ini dibuka, mereka sudah bisa juga memulai usahanya. Gitu. Jadi tetap harus siap ya, walaupun ada soft loan yang sudah diajukan juga. Kita sedang mencari formulasinya, apa yang paling cocok. Tentu faktor risiko dari bank dan sebagainya dipertimbangkan kita juga. Pak Wagub, kalau misalnya dibuka, yakin wisatawan akan banyak datang dari karena mungkin katanya sudah ada yang booking juga nih kalau dibuka itu, benar tidak ini informasinya Pak Wagub? Iya, kalau booking saya kebetulan juga ada usaha kecil-kecilan ada. Bulan Juli itu masih ada booking yang baru nih, baru bukan yang dulu dari tahun 2019 kemudian di pospon baru masih ada gitu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa di Bali ini kan ada sekitar 140.000 lebih kamar hotel. 140.000 kamar hotel. Nah, dulu sebelum COVID, okupansi kita masih bisa 70%, kadang-kadang lagi low season di bawah 70%. Itu kan akumulasi wisata yang datang sudah sejak berapa tahun. Overlapping, mereka tinggal di sini, terisilah kamar itu. Nah, sekarang kondisi kita kan dalam keadaan kosong semua. Kalaupun diisi sekarang 10.000 lah per hari. Itu paling rembesennya kalau sampai nanti ke 140.000 kamar terisi, itu masih perlu waktu. Saya yakin itu masih perlu waktu. Tapi setidak-tidaknya dengan adanya mulai wisatawan yang datang sedikit apapun, sekecil apapun, ini akan menjaga semangat kita, optimisme kita gitu. Saya sangat khawatir kalau sampai teman-teman di Bali sampai down mentalnya, sampai putus asa. Ini yang kita khawatirkan karena kalau itu yang sudah terjadi, ya kita di pengusaha hanya modal kita 3. Satu, kita
punya modal aset yang walaupun tidak seberapa, kemudian kita punya modal berasal dari pinjaman, itu biasanya 60% dari equity, equity kita 40, 60% pinjaman, kemudian kita punya prospek, harapan. Nah, kalau harapan sudah tidak ada, saya khawatir nanti asetnya dijual untuk tutup utang gitu, jadi habislah kita semua gitu. Ini ya gitu, terus jaga gimana caranya biar mereka bisa bertahan dengan sekarang gitu. Dan itu perlu sinergi semua pihak ya. Perlu Pak sinergi Baik. semua pihak. Terima kasih Pak Wagub atas informasinya yang sudah disampaikan kepada kita. Optimisme itu yang penting, harapan ya. Saya tertarik tadi dengan harapan, keep hope alive gitu lah ya, Pak Wagub ya, karena itulah yang mempertahankan kita. Kalau sampai ini hilang juga ya ini. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi ya Pak. Pemerintah pusat juga bisa memberikan kita lampu hijau untuk membuka border ini, open border, sehingga pariwisata bisa bangkit. Dan Juni mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Terima kasih Pak Wagub dan terima kasih pemirsa Bali TV atas perhatiannya. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Paramo Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.